Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ikan transgenik, yaitu aplikasi bioteknologi modern pada hewan pangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ugi Asistiani dengan NIM 20 10 60 326. Kemudian Sintiana Amalia dengan NIM 20 10 60 357, Karima Mumtaz Firdausi dengan NIM 20 10 60 361, Fadia Kausar dengan NIM 21 10 60 350, dan Teti Wulandari dengan NIM 21 10 60 357. Baik, untuk topik yang pertama, ini akan dijelaskan oleh rekan saya sedikit mengenai apa itu bioteknologi. Silahkan. Nah, seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang pesat dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Salah satu bidang yang terpengaruh adalah bioteknologi. Nah, apa sih yang dimaksud bioteknologi? Bioteknologi sendiri merupakan penerapan praktis biosains dan teknologi yang melibatkan penggunaan organisme hidup atau komponen subseluler dalam industri jasa, manufaktur, dan pengelolaan lingkungan. Nah, hal ini melibatkan penggunaan bakteri seperti ragi, alga, sel tumbuhan, kapang, bahkan sel hewan yang dibiarkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Next. Nah, bioteknologi itu sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum kemerdekaan sudah ada dalam pembuatan kecap, tape, tempe, bahkan tuak. Nah, di sini bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi tradisional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional adalah menggunakan mikroba untuk memodifikasi bahan dan lingkungannya. Sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan organisme hasil rekayasa genetika untuk mengubah sifat-sifat spesifik suatu organisme. Next. Nah, pada awalnya, metode perpindahan gen hanya bisa dilakukan antara jenis makhluk hidup yang sama. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, gen itu dapat dipindahkan dari satu jenis organisme ke jenis organisme lainnya. Nah, teknik rekayasa genetika ini berkembang pesat hingga saat ini. Rekayasa genetika itu dianggap sebagai cara yang lebih cepat untuk menciptakan organisme unggul, dan hal ini juga dianggap sebagai kemajuan dalam bioteknologi modern. Next. Nah, transgenik itu merupakan produk bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika. Dalam proses ini, materi genetika dari suatu organisme itu dipindahkan ke organisme lain dengan tujuan agar gen yang dipindahkan itu diekspresikan oleh organisme penerima. Hasil akhirnya adalah individu itu akan mengalami perubahan genetika karena akan membawa gen asing. Nah, organisme seperti ini itu disebut dengan organisme transgenik atau GMO, Genetically Modified Organism. Nah, teknik GMO ini mengubah faktor keturunan untuk mendapatkan sifat baru. Pengubahan gen itu dilakukan dengan jalan menyisipkan gen lain ke gen plasmid sehingga menghasilkan individu yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan keinginan si pembuat. Next. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan utama di kelompok kita, yakni tentang hewan transgenik. Apa sih hewan transgenik itu? Hewan transgenik merupakan hewan yang direkayasa genetiknya untuk menghasilkan hewan yang sesuai dengan keinginan, di mana teknik ini dilakukan dengan cara pemindahan fragmen DNA yang mengandung kode genetik tertentu ke dalam sel telur yang mengalami pembuahan. Teknik transgenik telah dikembangkan dalam beberapa hewan dalam rangka untuk memproduksi protein atau obat-obatan untuk penyembuhan penyakit kanker atau penyakit lainnya. Next. Nah, untuk contoh hewan transgenik yang telah dikembangkan, yang pertama ada kambing transgenik yang dikembangkan untuk menghasilkan air susu yang mengandung protein anti clotting manusia yang digunakan untuk pasien yang mengalami operasi jantung. Selanjutnya,
ada sapi transgenik yang dikembangkan untuk menghasilkan air susu yang mengandung protein alpha-lactabulmin yang mirip dengan ASI, sehingga dapat diperuntukkan untuk bayi prematur yang belum bisa disusui ibunya. Yang ketiga ada kelinci transgenik yang dikembangkan untuk memproduksi alpha-glukosidase yang dibutuhkan oleh penderita penyakit tertentu. Yang keempat ada babi yang dikembangkan untuk mendapatkan babi yang mempunyai jantung dan ginjal yang tidak akan ditolak jika ditransplantasikan pada manusia. Next. Yang dapat direkayasa genetika adalah ikan, di mana ikan transgenik merupakan ikan hasil kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro, di mana ikan secara umum mempunyai gen khusus yang dapat menghasilkan sel O-transgenikan tertentu dan gen umum yang memberikan turunan kepada sejenisnya. Next. Nah, untuk contoh ikan transgenik yang telah dikembangkan, yakni ada ikan zebra atau yang dikenal sebagai glowfish yang dikembangkan untuk menanggulangi polusi lingkungan dan dirancang sebagai detektor adanya racun-racun yang ada di alam, yaitu dengan memasukkan gen warna merah dan hijau yang dimiliki oleh ubur-ubur ke telur ikan zebra sehingga ikan ini dapat memandarkan warna hijau atau merah dari tubuhnya. Next. Nah, pengaplikasian ikan transgenik dalam bidang aquaculture dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan karena mampu meningkatkan pertumbuhan produksi ikan dalam waktu yang singkat. Selain itu, ikan transgenik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan ikan transgenik seperti tahan terhadap penyakit, mempunyai komposisi nutrisi, rasa, dan kualitas yang lebih baik, serta mempunyai bentuk tubuh warna yang unik dan indah. Next. Meskipun teknologi transgenik ini memungkinkan untuk diaplikasikan di bidang aquaculture atau budidaya perikanan, namun presentasi tingkat keamanan ikan transgenik untuk konsumsi manusia hingga saat ini belum dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan masih terdapat kemungkinan terjadi perpindahan sifat jelek asal rDNA kepada produk rekayasa genetika dan juga ada kemungkinan mengandung protein baru yang dapat menyebabkan reaksi alergi jika terjadi kesalahan pada saat induksi gen, baik pada transgen maupun kromosom inang. Next. Baik, selanjutnya ada metode ikan transgenik. Yang pertama adalah mikroinjeksi. Metode ini digunakan untuk introduksi gen pada ikan. Gen terpilih akan disuntikan ke dalam sel menggunakan gelas pipet kecil yang memiliki diameter jarumnya 0,05 sampai 0,15 mm. Kemudian mikroinjeksi dilakukan di bawah mikroskop menggunakan mikromanipulator sebagai pengatur gerak jarum suntik dengan volume larutan DNA yang akan disuntikan. Yang kedua ada metode ikan transgenik yaitu elektroforesis. Prinsip elektroforasi adalah membuat lubang atau pori yang dapat diperbaiki pada membran sel dengan menggunakan arus listrik yang bergetar. Sel-sel tersebut tersuspensi dalam larutan DNA dan larutan ini dapat masuk ke dalam sel melalui pori-pori yang terbentuk. Elektroforesis telah digunakan pada beberapa spesies ikan seperti ikan mas dan salmon. Ikan ini melakukan elektroforesis dari telur yang telah dibuahi. Tingkat kelangsungan hidup dan transformasi yang diperoleh dengan elektroforasi tidak setinggi yang diperoleh dengan mikroinjeksi metode yang pertama tadi. Selanjutnya, metode yang ketiga atau yang terakhir yaitu transfeksi. Cara kerjanya dengan cara plasmid dapat ditransfer dengan menggabungkan sel protobakteri dengan sel yang ditransfusikan, menggabungkan DNA in vitro dengan molekul berbeda untuk membentuk kompleks yang masuk ke dalam sel akan lebih efektif. Lalu kan molekul yang umum digunakan adalah kalsium klorida. Gugus fosfat dalam DNA berikatan dengan kalsium untuk membentuk kompleks yang tidak larut, yang mengendap ketika kelebihan kalsium dan fosfat ditambahkan ke DNA. Campuran tersebut ditambahkan ke dalam media kultur. Sejumlah kecil kompleks tidak larut di sekitar sel, kemudian akan diendositosiskan secara alami. DNA tersebut dilarutkan kembali dalam sitoplasma sel. Sebagian besar DNA yang masuk akan terdegradasi atau akan luruh, dan sisanya dapat mencapai inti sel, yaitu nukleus, tempat DNA di mana DNA tersebut akan ditranskripsikan.
Baik, selanjutnya masuk ke keunggulan dan resiko ikan transgenik. Yang pertama yaitu keunggulan ikan transgenik memiliki bentuk tubuh yang bagus. Ikan hasil rekayasa genetika direkayasa untuk mencapai tampilan tubuh yang menarik, terutama untuk keperluan hobi ikan hias. Oleh karena itu, ikan hias transgenik akan memiliki bentuk tubuh dan warna tubuh yang lebih indah daripada ikan non-transgenik. Yang kedua, ada peningkatan laju pertumbuhan. Teknologi transgenik dapat digunakan untuk mentransfer gen hormon pertumbuhan ke dalam ikan untuk menghasilkan varietas ikan super dengan pertumbuhan yang cepat dan produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, ada resistensi beku. Transplantasi gen yang umum dilakukan adalah gen protein anti beku. Penyisipan gen protein anti beku akan menghasilkan ikan dengan tingkat kemampuan beradaptasi tinggi terhadap perairan dingin yang lebih baik. Lalu keunggulan lainnya yaitu memiliki resistensi penyakit yang baik. Pemanfaatan teknologi transgenik dapat meningkatkan resistensi ikan terhadap penyakit yang berasal dari virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Lalu yang terakhir yaitu menguntungkan jika dibudidayakan. Permintaan ikan akan terus mengalami peningkatan, namun hasil tangkapan perikanan mengalami penurunan. Budidaya ikan dengan pertumbuhan yang cepat akan menjadi lebih menguntungkan di masa depan. Lalu apa sih resiko ikan transgenik? Yang pertama adalah resiko ekologis. Salah satu resiko ekologi terbesar yang terkait dengan budidaya ikan transgenik adalah kemungkinan dampaknya terhadap populasi asli ikan itu tersendiri. Jika keluar dari fasilitas budidaya perikanan. Jika ikan transgenik memasuki ekosistem yang berisi spesies yang sama, genetika populasi tersebut akan berubah jika mereka kawin silang. Populasi akan memperoleh gen atau sekumpulan gen baru yang dapat mengubah kebugaran populasi tersebut. Misalnya berkurangnya respon antipredator. Dampak lepasnya ikan transgenik ke alam liar juga membawa resiko terhadap spesies lain, yang mungkin memicu terjadinya spesiasi. Lalu resiko lain terhadap kesehatan. Permasalahan umum yang sering diperdebatkan mengenai produk hasil genetika adalah tentang keamanannya ketika dikonsumsi. Ikan transgenik sama seperti produk hasil genetika lainnya. Ikan transgenik juga mempunyai kemungkinan mengandung suatu protein baru yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Lalu penurunan kualitas bahkan dapat mengalami kepunahan. Transgenik meningkatkan jumlah pemijahan, akan tetapi keturunan ikan yang dihasilkan akan mengalami penurunan kualitas. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius bagi kelangsungan hidup spesies ikan tersebut. Bahkan apabila dibiarkan akan mengalami kepunahan. Yang terakhir yaitu tidak laku jika diperdagangkan. Respon negatif dari masyarakat terhadap produksi ikan transgenik begitu kuat, sehingga jika ikan transgenik dijual, kemungkinan besar akan tidak laku di pasaran. Next. Baik, selanjutnya adalah penanganan dan pengendalian ikan transgenik. Di mana menurut Bobby dan Darmawan pada tahun 2013, jika ikan transgenik ini ditangani dan dikendalikan dengan baik, maka resiko yang ditimbulkan akan berkurang, bahkan tidak ada. Nah, penanganan dan pengendalian ikan transgenik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik dan biologi. Untuk penanganan dan pengendalian secara fisik, merupakan suatu cara untuk meminimalkan potensi terlepasnya ikan transgenik ke lingkungan luar. Sedangkan penanganan dan pengendalian secara biologi adalah upaya sterilisasi ikan transgenik yang dikembangkan. Hal tersebut ini telah dilakukan oleh Aqua Bounty, salah satu perusahaan budidaya di Amerika, yang hanya memperdagangkan ikan transgenik betina atau triploid. Dalam arti lain, ikan yang steril atau mandul, dengan tujuan untuk mengurangi potensi inbreeding di alam bebas akibat terlepasnya ikan transgenik. Next. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ikan transgenik ini merupakan hasil rekayasa genetika dari sumber yang berbeda secara in vitro. Teknik transgenik ini dapat dilakukan dengan metode mikroinjeksi, elektroforesis, dan transveksi. Hasil produk ikan transgenik ini mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan dengan non-transgenik, tetapi persentase tingkat keamanan konsumsi ikan transgenik ini masih belum dapat ditentukan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait keamanan ikan transgenik dalam produk pangan. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.